Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, siapa ketua kelasnya? Ya, silakan pimpin dong. Berarti sekarang yang hadir ada 14 orang ya? Ya. Oke. Sekarang kita akan bernyanyi dulu. Dan norma di dalam masyarakat. Baik, sekarang kita akan mempelajari materi tentang konstitusi dan norma dalam masyarakat. Nah, itu mau bertanya, kira-kira kalau ketemu guru di jalan, apa yang akan kalian lakukan? Ya, menyapa, memberi salam ya. Itu adalah salah satu bentuk norma. Oke, sekarang ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk norma. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pentingnya norma dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial di lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir nanti peserta didik dapat mempraktekkan contoh nyata penerapan norma di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Baik, selanjutnya Ibu mau bertanya. Menurut kalian, apa sih pentingnya norma di dalam kehidupan sehari-hari? Berfungsi sebagai apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, berfungsi
di dalam berperilaku di masyarakat, ya. Nah, kalau tidak ada norma, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa? Apa yang terjadi, Korban. konflik, ya, perpecahan, ya. Selanjutnya, ibu ada video. Ciri sastra satu Indonesia. What's next video? Project. Alhamdulillah hari ini kita belajar dalam pembelajaran keempat. Sebelum pembelajaran kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Kita sudah belajar tentang itu pengertian norma dan macam-macam norma. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang peserta didik identifikasi berlaku sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat dan peserta didik berlaku menaati norma dalam kehidupan sehari-hari berkelanjutan. Untuk langkah awal, silakan kalian amati video berikut ini tentang perilaku mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari. Videonya. Waktunya sekolah. Adik berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah siap, Dek? Ya, ayo kita berangkat Pak. Tapi pasang panjangnya dulu Pak, biar aman. Ada mama, ada adik. Wow, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Bentar lagi saya sampai ke sana. Oh, iya. Maaf ya Pak. Terima kasih untuk penemuannya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada rambu penyeberangannya dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Buat Egan. Ayo kita pulang. Iya, Bang. Waduh, Anda jangan bercandang. Bisa memiliki tindakan kriminal loh. Lebih baik karena ditahan di rumah saja. Oh, iya. Terima kasih ya, Bu, atas sarannya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ayo. Iya, Bu, Guru. Mas, jangan
sama aja ya, Ma. Oh iya juga ya. Baik. Nah, tadi kita sudah melihat video animasi aplikasi norma di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa itu tadi? Menaati Peraturan, rambu-rambu lalu lintas. menaati peraturan lalu lintas, menaati rambu-rambu. Ada yang tahu nggak? Ini contoh dari norma apa? Ayo, Pak. Belum tahu ya? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang norma dan bentuknya. Nah, apa sih itu norma? Ada yang tahu nggak apa itu norma? Angkat tangan. Angkat tangan satu, ayo. Siapa? Ayo. Siapa yang tahu? Coba kamu. Iya. Apa itu norma? Coba baca. Ayo. Siapa? Ayo. Ya, norma merupakan ukuran perilaku baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas. Nah, norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut warga. Biasanya norma juga bisa disebut sebagai peraturan yang tidak tertulis. Nah, misalnya apa? Misalnya kewajiban Menghormati. ya menghormati orang tua. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk norma. Ada 4 ya, yaitu ada yang bisa sebutkan? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Ya, norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, kita akan belajar satu-satu. Yang pertama, norma agama. Nah, norma agama itu adalah suatu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum di dalam kitab suci setiap agama. Nah, contohnya yaitu apa? Ya, kewajiban untuk beribadah. Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan, yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nurani. Nah, sanksinya pelanggaran norma ini biasanya seperti rasa bersalah, menyesal, atau malu. Nah, contohnya apa? Kewajiban ya berkata jujur, tidak boleh berbohong ya. Oke, selanjutnya ada norma kesopanan, yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan di dalam masyarakat. Nah, sanksinya norma ini itu biasanya ada misalnya cemoohan atau pengucilan di dalam pergaulan. Contohnya apa? Ya, kewajiban menghormati orang tua. Kemudian yang terakhir ada norma hukum, yaitu aturan yang dibuat atau ditetapkan oleh badan yang berwenang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, biasanya norma hukum ini berisi perintah ataupun larangan. Nah, sanksinya itu biasanya ada yang masuk penjara ataupun denda. Apa contohnya? Larangan apa? Ya, larangan untuk membunuh orang lain. Nah, kira-kira dari video animasi yang kita amati tadi itu ada yang tahu nggak? Menaati rambu-rambu termasuk norma apa?
Berarti yang ketiga, Membantu mencegah konflik. ya membantu mencegah konflik dan adanya norma. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah contoh penerapan norma di lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat. Nah di lingkungan keluarga, contohnya apa? Siapa yang bisa bantu? Cepat. Yang kamu. Anak-anak memanggil orang tua dengan sebutan bapak atau ibu. Ya, saling menghormati antar anggota keluarga. Misalnya, anak-anak memanggil orang tuanya dengan sebutan bapak atau ibu. Kemudian yang di lingkungan sekolah, penerapan norma di lingkungan sekolah. Apa ya? Siswa datang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti aturan yang ada, seperti tidak berbicara saat menjelaskan pelajaran. Nah, siswa dapat datang tepat waktu dan tidak berbicara saat guru menjelaskan. Kemudian yang dalam masyarakat. Ya. Saya akan bekerja sama dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan dan saling menghormati perbedaan. Ya, bekerja sama, bekerja bakti dan menghormati perbedaan. Nah, materinya sudah selesai. Kita pulang. Sekarang ibu akan berikan KKBD ya. Sekarang bagi kelompok dulu. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Sudah, kegiatannya 3 kelompok. Ini kurang lagi satu. Ya, Tambahin ibu aja KKBD-nya. siap. Ini kelompok 3. Nah, perwakilan kelompok, ayo coba maju ke depan satu-satu. Ayo perwakilan kelompok, maju ke depan. Ambil ini. Nah, ibu punya 3 kartu, di sini ada gambar-gambarnya. Nanti kalian tulis secara acak. Nanti kalian dapat gambar apa, terus nanti setelah presentasi dipraktekkan ya. Oke. Bapak siapa yang keluar? Saya itu mengerjakan itu. Oke. Ya. Mana? Nah, semua sudah dapat kan? Sudah dapat? Nah, nanti itu
yang jadi orang tuanya? Ya, di mana dulunya? Ambil kursi 1. Duduk sebagai orang tuanya. Nah, sebagai murid sekarang gimana kalau masuk ada gurunya? Ya, beri tepuk tangan buat temennya. Silakan duduk. Dia kumpulkan gurunya. Ya, kelompok 2. Ayo. Ya. Dibacakan dulu hasilnya. Yang pertama ada norma agama. Yang kedua ada norma hukum. Yang ketiga ada norma kesopanan dan yang keempat ada norma kesusilaan. Ya, kemudian dapat norma apa tadi gambarnya? Ya, norma kesusilaan. Apa itu? Ya, nih. Baca ininya. Yang kalian ceritakan. Ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Ya, bersumber dari hati nuraninya. Sekarang praktekkan. Ayo. Pengemis dan yang memberi sedekah. Ayo. Ya, duduk boleh duduk. Nah, ayo. Gimana kalau pengemis tangannya? Ayo, yang memberi sedekah gimana yang memberi sedekah? Ceritanya kasih uang. Ya, itu namanya norma kesusilaannya. Beri tepuk tangan buat temennya. Ayo, kelompok 3. Maju. Ayo. Maju, nggak apa-apa, ayo. Nih cowok-cowok nih semangat, ayo. Presentasikan dulu LKPD-nya. Ya, ini sebutkan dulu nomor 1 apa, norma apa? Agama 1 norma agama, 2 norma hukum, 3 norma kesopanan, 4 norma kesusilaan. Ya, kemudian tadi norma apa yang kalian dapat? Norma hukum, apa itu norma hukum? Ceritakan. Ini dibaca. Norma hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh badan Ayo tulis tadi, berwenang. untuk mengatur manusia. Ya, sekarang praktekkan norma hukumnya yang ada di gambar. Ayo, gimana tadi? Polisi. Polisinya siapa? Siapa? Ya. Yang boncengan siapa? Nah, bonceng 3 ini nggak boleh ya. Ya, nggak pakai helm juga. Gimana ini? Saya nyeker juga. Ya, sudah beri tepuk tangan buat temennya. Baik, sudah semuanya duduk yang rapi. Ayo duduk yang rapi dulu. Udah. Nah, sekarang ibu akan berikan soal evaluasi ya. Dikerjakan secara individu. Itu individu. Sendiri sendiri. Kerjakannya nggak berkelompok ya. Songs. Kita jambret dulu. Bukan jambret ya kan? Gua kerjain deh. Sudah semua? Kasih identitasnya untuk jawab soalnya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Ya, silahkan kerjakan. Gimana anak-anak, sudah selesai? Nah, sekarang silahkan dikumpulkan
pembelajaran hari ini tadi semuanya dari presentasi, evaluasi juga semuanya sudah bagus-bagus ya. Nah sekarang ibu mau tanya untuk memastikan lagi tadi apa aja yang sudah kita pelajari tentang apa? Norma, ya tadi ada rambu-rambu lalu lintas, norma, terus ada bentuk-bentuk, ya, terus ada penerapan norma dalam kehidupan Hari-hari. ya, contoh penerapannya, kemudian pentingnya norma juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doanya.